Ini bagus pertanyaan. Dengar baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, ada beberapa ikhwan yang sudah belajar agama, sudah mengaji, tapi tidak mau meninggalkan sesuatu yang haram, yang sudah jelas haram itu di dalam agama kita. Artinya tidak sesuatu yang jelas baginya itu haram. Dia berdalil dengan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selainnya. Pada potongan kedua ayat yang kedua, yang katanya berdalih yang penting saya tidak berbuat syirik. Baik, ini perlu kita luruskan. Teman-teman, memang dalam agama kita dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Dan juga berkata dalam urusan agama dengan tanpa ilmu, ini tidak boleh. Dosa syirik adalah dosa paling besar. Walaupun di dalam ayat ini Allah menyebutkan dan Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik. Artinya apa? Contoh, umpama sekarang kita sudah tahu bahwasanya hukum riba itu haram. Hukum riba haram. Yang mengatakan haram siapa? Allah dalam Al-Quran dan Nabi dalam sunnah beliau. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian orang beriman. Dalam ayat lain Allah mengatakan dalam Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Wahai yang beriman, jangan kalian memakan riba. Apalagi kalau riba itu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Baik. Dalam ayat dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat bagaikan orang yang sempoyongan. Bagaikan orang sempoyongan. Baik, di dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, satu dosa memakan harta riba yang paling ringan, bagaikan berzina seorang anak dengan ibunya. Dosa riba yang paling ringan bagaikan seorang anak lelaki berzina dengan ibunya. Ini dosa yang paling ringan. Berarti apa? Dan ini disepakati oleh para ulama dari dahulu sampai sekarang. Ijma' para ulama, hukum riba haram. Nah, sekarang kalau umpama kita sudah tahu, sudah belajar, sudah mengaji, sudah ada di majlis, tapi karena kita berdalih, kan yang penting tak syirik. Enak. Terus kita, sudah saya kerja aja di bank atau saya praktek riba, saya minjamin uang, saya tagih lebih daripada yang saya pinjamkan, maka ini tidak boleh. Ini berdalil, namanya dalil cocok logi namanya. Dalil cocok logi. Kenapa? Cocok dengan untuk diri anda sendiri. Tak boleh. Ini berolok-olok dalam agama. Saudaraku, awak beraja agama adalah ba'a untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Jangan awak justrulah tahu itu yang dilanggar. Ana dilarang Allah, itu yang dilanggar. Ana diperintahkan Allah, itu yang ditinggal. Ini pun tak ada manfaat belajar agama seperti ini. Tak ada manfaatnya, Pak. Yang manfaat itu apa? Yang dia katakan bermanfaat apabila ilmu itu benar-benar menggerakkan awak untuk beramal soleh dan menjaga awak dari perbuatan maksiat, dan jangan bermudah-mudahan dengan maksiat. Baik, sekarang kalau umpama dia berdalil, yang penting itu kan masih ada hak ampunan. Taib. Bagaimana kalau anda dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dulu, habis itu baru diampuni? Dibakar dulu dalam neraka. Mau? Kalau begitu boleh saja nanti orang, saya yang penting kan tak syirik, saya berzina aja. Ini dalil tak benar ini. Pendalilan yang tidak benar. Maka dari itu, teman-teman, para ikhwan dan akhwat, siasatnya para jaga kamu tak boleh bermudah-mudahan dalam urusan dosa dan maksiat. Tinggalkan. Awak kini yang merasa lebih ndak baik kau kan sakete, ndak baik kau kan sakete. Dahulu para ulama masalah para sahabat mengatakan, kami menyangka hal-hal yang besar di mata kami di semasa itu, dosa besar di mata kami, menurut kalian justru disangka kecil. Dosuna orang sangku kini mungkin kecil di antara awak, tapi di para sahabat dulu adalah dosa yang besar. Dosa yang besar. Contoh seperti dosa ghibah. Banyak di antara kita yang jatuh kepada ghibah. Awak menyangka itu sepele, padahal bagi para sahabat itu dosa besar. Dosa yang sangat besar, ditakuti oleh para sahabat. Atau contoh lain, awaklah tahu bahasanya dalam mengaji awak tak boleh awak dalam agama merokok. Tak boleh menghisap rokok. Siapa yang melarang? Allah dan Nabi. Maka bagi awak dalam mengaji tak boleh mengecek. Ada yang kali tak berbuat syirik.
Dan dia tak berzina, rokok go saya pelek, istighfar saya. Tak benar cara beragama seperti ini. Harusnya kita setelah berilmu menumbuhkan rasa takut di dalam hati. Para ulama mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Pokok pangkal daripada ilmu itu menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kini awallah tahu tapi mudah-mudahan masih merokok. Dan ini banyak cara pendalilan seperti ini juga saya temukan di luar negeri. Saya pernah suatu kali bertemu dengan salah seorang Arab, orang Mesir. Dia keluar dari tempat kerjanya merokok di luar. Karena di Qatar itu kalau instansi-instansi besar atau tempat-tempat umum tak boleh orang merokok di dalam. Kalau merokok keluar. Iya. Seperti rumah sakit atau kantor-kantor, tak ada yang boleh merokok di dalam. Kalau ada merokok dulu bisa ditangkap polisi. Gitu orang menghargai aturan. Kalau ini kan tak, kalau di rumah sakit pupunya merokok. Pada orang sakit kan merokok ya, Pak. Jadi suatu kali saya bertemu dengan orang Arab orang Mesir. Saya menegurnya, dia orang Muslim. Saya katakan kepadanya, wahai saudaraku, iko rokok kok haram, kau dah boleh merokok. Katanya jawabannya persis dengan pertanyaan ini ya. Persis sekali dengan pertanyaan ini. Katanya dengarkan baik-baik. Ya akhi, hadza la yu'athir 'alal iman. Iku tak ada pengaruh kepada iman kau. Rokok kau biasa saja, tak ada pengaruh kepada iman. Kenapa? Selama ambo tak berbuat syirik, maka iman ambo tetap. Adapun rokok tak ngaruh kepada iman. Coba jawabannya, Pak. Persis sekali dengan pertanyaan ini. Ini tak benar. Maka saya katakan kepadanya, wahai saudaraku, andaikan engkau benar keimananmu kepada Allah, yang melarang merokok adalah Allah. Andaikan engkau benar keimananmu kepada Allah, pasti engkau menaati. Benar atau tidak? Kalau batu keimanan awak kepada Allah, pasti awak taati Allah. Kata para ulama adalah lau kana hubbuka sadiqan la ata'ta. Andaikan kecintaanmu, keimananmu, ketaatanmu, kepatuhanmu kepada Allah jujur, pasti engkau akan menaatinya. Innal muhibba liman yuhibbul muti'. Karena orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan menaati siapa yang dicintai. Paham? Maka dari itu tidak boleh berdalil seperti ini, ya. Wallahu a'lamu bis-shawab.